Modus penipuannya itu tim Indonesia itu tugasnya nyari kontak nomor WhatsApp atau Telegram. Semuanya itu love scam. Kalian menyamar sebagai cewek apa cowok nih? Cewek, semuanya cewek. Semua jadi cewek? Karena targetnya cowok. Berarti yang melakukan cewek? Iya, ada modelnya. Bahkan bisa video call. Kita berontak, kayak ngomong si Aga satu, akhirnya jadi ini sekarang mau gue kerja, ya udah saya bilang stop kerja, kita kumpul di satu ruangan. Ternyata mereka udah tahu tuh masalah berita viral dan sampai akhirnya ketahuan provokator siapa. Akhirnya membuat mereka tuh makin marah gitu sama kita. Terus pada disiksa mas? Diapain aja? Dipukul, disetrum sampai mereka tuh lebam-lebam. Sini bolong, di perut ada. Kemarin lemah di pantat sih sama paha. Di sana itu nggak ada gender pria atau wanita, ketika lu ngelakuin kesalahan ya lu dihantam. Mereka disekap di penjara gelap gitu, bahkan tanpa WC, tanpa segala macam. Mereka juga buang air karena disediain ember doang satu. Kalau mereka sudah nggak berguna, nggak bisa dapat klien atau nggak bisa kerja, ya mereka dijual untuk disiksa. Oh, Andri sama Anita ini hubungannya apa sih? Kan ditangkapnya bareng-bareng. Dulunya awalnya partner kerja, tapi Iya. sepertinya bukan partner kerja saja gitu. Ada hubungan relationship di situ. 3, 2, 1, close the horde. Oke, kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik di LBU, Lembaga Bantuan UYA. Oke, kali ini saya Surya Utama, Eki Uya Kuya. Kedatangan, akhirnya kita ketemu, ya. Total sih sebetulnya dulunya ada 20, tapi yang hadir hari ini 10. Ya, mereka adalah sebagian dari 20 warga negara Indonesia yang pada saat itu disekap di Myanmar, ya, yang sempat sebulan yang lalu ya, Iya, mulai sebulan lebih yang lalu ramai di kita, dan karena mereka adalah korban tindak pidana perdagangan orang, kayak job scammer, ya, mereka terjebak di sana sampai ada yang dicambuk, disetrum dan lain sebagainya ya, dan akhirnya pemerintah kita berhasil membebaskan mereka, ya. Terima kasih pada pemerintah Republik Indonesia yang sudah membebaskan mereka, ya. Dan mereka di sini ingin bercerita. Tentunya ini adalah edukasi buat kita semua agar masyarakat kita tidak ada lagi yang kena tipu lowongan kerja di luar negeri. Akhirnya mereka di sana dijual dan dijadikan kayak apa ya? Perbudak lah ya untuk menipu orang secara online. Nah, oke, dan hadir di sini ada Mas April, Renda, Han, Iya. Panji, Larry, Novi, Indoko, Mayang, dan di situ ada lagi Hendrik, Rifano ya. Oke, mereka ini adalah 10 orang hari ini yang hadir dari 20 orang yang sudah dibebaskan dan sudah pulang ke rumah masing-masing. Nah, tapi kita pengen tahu nih, jadi biar orang juga pada tahu nih, gimana ceritanya akhirnya kalian terjebak, ya, dijual ke luar negeri. Berarti ini udah perdagangan orang kan ya? Oke, taunya dari mana sih kenal sama, kan sekarang sudah ada 2 orang yang ditangkap oleh Barreskrim ya? Ada Andi dan Anita ya? Anita. Yang Andi sempat waktu itu kita telepon di sini, sebelum 2 minggu sebelum ditangkap sempat kita telepon di sini. Kita lihat tayangannya. Ini kan kamu bikin surat tugas ke Singapura. Taunya berangkatnya ke Thailand. Bukan ke Singapura itu. Iya, Thailand, Pak. kenapa dia pergi ke Myanmar? Menjadi pekerja penipu online gitu loh. Udah jelas nggak tahu semua. Mereka katanya sudah tahu, Pak, di situ semua. Saya Oh, diinformasikan gitu. seperti itu, Pak. Nah sekarang mereka nggak bisa pulang ini, katanya mau dibunuh. Gimana pertanggungjawabanmu nih sebagai pengirim nih? Ya saya juga nggak tahu, orang yang memberikan informasi ke saya juga hilang, Pak. Kamu dapat duit berapa dari Andi setiap ngirim warga negara Indonesia ke sana? Mau dikumpulin semua, satu orang 1 juta katanya, tapi nggak ada sama saya. Nggak ada, Tapi oke. dijanji Itu sejuta. siapa yang di sampingmu lagi ngomong itu? Istri saya. Siapa namanya? Saya Ria, kan saya tahu semua Pak perjalanan suami saya ini. Pelan saja ngomong sama saya, Bapak pelan-pelan aja ngomong sama saya. Saya minta pertanggungjawaban kamu aja terkait surat tugas yang sudah kamu buat ini, banyak banget nih atas nama CV Prima Karya Gemilang, ya. Selaku jabatan kamu sebagai direktur. Saya nggak punya CV, Pak. Ini Saya cuma itu tulis ketikan aja biasa. Ah, ini surat palsu ini. Itu katanya yang dari pihak Thailand meminta, pihak orang sana meminta saya untuk membuat seperti itu karena untuk skema holiday, liburan tanpa surat tugas. Dan akhirnya sekarang udah ditangkap oleh Barreskrim. Nah sekarang kita pengen tahu juga pengembangan kasusnya gimana gitu ya. Tapi kenalnya sama siapa? Kalau rata-rata lewat apa gitu? WhatsApp. Kalau saya pribadi sih dari lembaga pelatihan kerja saya di Sukabumi. Oke, kamu ikut lembaga pelatihan di lembaga pelatihan kerja? Dan karena kan sebelumnya saya ikut program yang buat ke Mekah itu, ke Saudi ya, sebagai barista. Cuma setelah setahun nunggu lama, akhirnya nggak ada perkembang lanjutnya gitu kan.
Jadi ketika ownernya langsung nawari saya pekerjaan di Thailand sebagai operator marketing online dengan gaji yang memang menurut saya besar. Iya. Dan yang nawarin itu orang bukan yang baru saya kenal gitu kan saya. Jadi tentunya saya sangat tertarik dengan beberapa syarat yang memang saya sudah punya gitu dari mulai berkas dokumen segala macam gitu. Sampai akhirnya saya dihubungkan dengan Anita inilah, Anita dan Andre inilah. Sampai akhirnya saya ketemu dan diatur sedemikian rupa lah sampai ada interview online segala macam. Sampai akhirnya saya berangkat ke Bangkok, ke Don Muang waktu itu. Dan memang sampai akhirnya saya juga terjebak di Myanmar gitu kan. Myanmar. Oke, kalau kamu lewat mana? Lembaga pelatihan kerja itu artinya lembaga pelatihan kerja itu juga tahu bahwa kamu akan dipekerjakan sebagai ternyata diperdagangkan, apa lembaga pelatihan kerja juga ditipu? Setahu saya lembaga pelatihan kerja juga baru kenal sama Anita Andri gitu. Jadi sebelumnya itu nggak ada komunikasi. Iya, ini memang baru kenal gitu. Artinya pelajaran ya, apalagi lembaga pelatihan kerja itu kan adalah satu lembaga yang pasti akhirnya kalian pasti akan dipercaya oleh orang-orang yang dilatih di sana kan. Ya artinya juga harus juga bisa memfilter nih, ya kan? Jangan orang baru kenal ditawarin langsung ke orang di situ gitu kan. Oke, kalau kamu kenal di mana? Saya dari teman dekat. Anita juga? Iya, Anita. Teman dekat bilangnya apa? Ini dari, ya itu adiknya Anita juga sebenarnya tuh. Adiknya tuh ditawarin juga sama Anita tuh. Iya. Tapi dia nggak mau. Terus nawarin sama saya, kamu mau nggak kerja di Thailand? Ya saya mau aja sih. Oke, tapi adiknya Anita yang nawarin kamu tuh nggak mau? Ya nggak mau dianya. Ini pertanyaan menariknya nggak mau tuh karena emang dia udah tahu akan dipekerjakan seperti apa? Tahu tuh. Ya kurang lebih seperti itu ya. Bener kan? Kenapa dia nggak mau tapi dia nawarin orang gitu kan? Kan kalau misalnya gue ditawarin nih mobil gitu kan, gue nggak tertarik karena mobilnya nggak bagus gitu kan. Masa gue nawarin orang lain gitu kan? Lo dari teman ya? Kalau lo? Dari kebetulan ada orangnya si Henry, jadi diteleponin Henry 3 kali nelponin, saya bilang job apaan nih di luar, dia bilang Thailand, saya bilang jangan-jangan judi online, dia bilang bukan, ini legal pokoknya. Akhirnya ditemuin sama Andri Anita yang kebetulan si Andri ini itu adiknya temen nongkrong kita juga gitu loh. Adiknya Andri? Adik Andri berangkat juga nggak? Enggak. Dan kebetulan kenapa saya percaya sama si Andri ini karena kredibilitas si adiknya Andri ini yang namanya Aris itu dia juga kerjanya di KPI gitu loh. Oke, di Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi kenal lah, tahu gitu kan. Oke, sebagai apa tuh di KPI? Lumayan sih jabatannya, ibarat soalnya dia udah lama, udah cukup lebih dari 5 tahun lah di KPI. Oke. Jadi kredibilitasnya ya, kamu percaya gitu kan? Iya kan. Oke, tapi lagi-lagi Andri dan Anita ya? Iya. Kalau kamu? Saya dari tetangga Mbak Yana itu. Iya. Mbak Yana kenal sama istrinya Andri. Oh, yang sempat juga kita telepon di sini ya? Iya. Nah, ditawarin kerja di Thailand. Saya tanya kerjanya apa? Ngomongnya operator marketing online katanya. Oh, kalau komputer saya bisa gitu. Ya udah saya iyain. Akhirnya saya berangkat ke Bangkok. Oke, Andri Anita lagi. Kalau kamu? Saya juga sama Andri Anita. Kenal dari? Kebetulan waktu itu sama ceritanya sama April sekolah di LPK itu satu sekolah. Satu lembaga pelatihan kerja. Cuman kalau waktu itu saya niatnya mau ke kapal pesiar. Oh, kapal pesiar. Tujuannya di situ. Nyasarnya ke sini juga. Iya, sama April. Oke, Novi? Dari senior di kampus itu sepupunya Mayang, ipar ya, saudara iparnya Mayang. Akhirnya hubungannya ke Anita lagi. Anita lagi. Kamu juga sama? Kenal dari? Kenal dari teman-teman. Kalau kamu dari? Kakak ipar saya. Kakak ipar kenal sama? Jadi sahabatnya kakak ipar saya itu nawarin ke dia tadinya, dan dia karena udah berkeluarga kan dia nggak bisa berangkat, jadi dia nawarin ke saya waktu itu gitu, dan nawarin ke Novi tuh di berbeda tempat gitu. Dia bisa nawarin saya, nawarin Novi, ternyata bareng karena saya udah lama temenan sama Novi juga. Oke, rata-rata dibilang mau kerja di Thailand nih? Iya. Sebagai operator marketing online. Iya. Oke, dia berangkatnya pisah-pisah nih semua? Bisa. Nah, sebelum berangkat, ada nggak seperti kecurigaan? Apa nggak curiga sama sekali? Kalau saya pribadi sih awalnya agak curiga, cuman saya banyak nanya kan. Iya. Saya banyak nanya ke waktu itu ke Maggie, sahabat kakak ipar saya itu, terus juga saya nanya juga ke Anita waktu itu karena udah lebih dikenalkan sama Anita, dan mereka tetap kekeh dengan udah tenang aja, ini aman, terus nanti akan ada visa kerja, kemudian ada jaminan kesehatan. Saya tanya berkali-kali, tempatnya benar di Thailand kan gitu. Iya di Thailand gitu. Awalnya dulu disebutnya di Pattaya, terus habis itu terakhir ngomongnya di Mae Sot. Mae Sot tuh kayak perbatasan gitu mas. Artinya Anita pun tahu kalau itu akan ada di
Maisot kan? Iya, dia menyebutkan saya berubah dari Pattaya ke Maisot. Pattaya itu waktu yang awal, Iya. waktu yang Mei. Iya. Kemudian saya dihubungkan sama Anita dan saya tanya terus gitu, ini beneran di Thailand kan? Dan akhirnya keluarlah nama di Maisot itu. Maisot itu kan perbatasan antara Thailand dan Myanmar kan? Tapi nggak pernah disebutkan kalau kita akan ke Myanmar. Oke, artinya sebetulnya nggak mungkin kalau mereka ini Anita dan Andri nggak tahu apa-apa kan? Betul. Oke, waktu berangkat dititipin pesan nggak? Nanti kalau di imigrasi kamu jangan ngomong apa? Waktu berangkat tuh kalau saya sendiri ibaratnya kayak turis aja, memang kayak mau liburan. Dipesenin? Iya, karena kita kan dari awal saya nanyain masalah visa kerja. Visa kerja? Nah, dia bilang itu nanti akan keluar ketika kamu di sana sudah training 2 minggu dan lolos, itu visa kerja akan dibuatkan. Jadi kamu tuh berangkat sementara dengan visa turis. Oke, jadi dibekelin bahwa kita benar-benar harus ngomongnya begini di imigrasi, mereka ngasih tahu informasi ini kan? Iya. Artinya mereka mengajari kalian untuk melakukan hal itu kan? Iya. Jadi mereka tuh ngerti sebetulnya kan? Oke, sekarang pertanyaannya, sampai di sana, sampai Thailand, terus sampai dibawa ke Myanmar, kalian beramai-ramai apa sendiri-sendiri? Per kloter sih, per kloter. Ada yang 3, ada yang 4. Oke, orang-orang Indonesia semua? Iya, Indonesia semua. Oke, jadi kalian berangkat dari Indonesia sendiri-sendiri? Enggak, per kloter. Jadi per kloter juga? Per kloter kayak model saya 4 orang, Iya. ada yang 3 orang, ada yang cuma berdua orang gitu. Jadi per kloter. Oke, pas akhirnya sadar mulai nggak beres pas di sana tuh gimana? Di perbatasan sih, Mas. Di perbatasan pas abis nyebrang. Maisot itu? Iya. Perbatasan terus? Karena udah dijaga sama tentara dengan bersenjata gitu kan, dan lihat kok sampai dikawal ketat begini gitu loh. Kita karena waktu itu yang lain sebagian saya sama Novi itu pas masuk kebun jagung, jadi ada jalanan dari dari. Udah sampai Myanmar nih? Belum, masih di Maisot. Belum, lewat kebun jagung. Iya. Jadi dijemput, kita naik double cabin gitu dari jalan aspal, tiba-tiba belok nih. Belok itu jalan setapak tanah gitu, dan pinggirnya itu kebun jagung. Artinya itu menghindari imigrasi ya atau border? Entah menghindari imigrasi atau memang mereka sudah jalurnya begitu. Oke, tapi kalian nggak ada melewati border Thailand Myanmar kan? Enggak. Periksa paspor nggak ada kan? Nggak ada. Artinya itu jalan tikus, jalan potong yang emang Periksa paspor ada? Ada checkpoint. Checkpoint, ke Myanmar ada checkpoint ya? Ada checkpoint. Oke. Dan mulai dijaga tentara itu pas sudah masuk Myanmar apa dari sebelum Thailand? Setelah nyebrang sungai. Setelah nyebrang sungai itu ada tentara yang memang bawa senjata laras panjang. Rata-rata itu senjata rakitan. Iya. Dan seragamnya yang loreng, bukan yang bawaan. Bukan seragam tentara asli Myanmar gitu kan. Oke, jadi loreng ya. Loreng-loreng. Oke. Dan kalian bertanya nggak di situ? Ada yang bertanya nggak? Kalau awal-awal saya nyebrang sih, karena saya sendiri kan sama ada beberapa orang Cina lagi itu dijemput ke hotel lain dulu, terus ada 3 orang Cina bareng saya, jadi saya itu orang Indonesia. Orang warga China ya? Iya. Saya warga Indonesia sendiri. Pas nyebrang itu nggak ada kecurigaan karena perahu penyeberangannya itu kayak udah biasa lah, udah common sense. Jadi ada orang dari sana nyebrang ke sini dan kita bolak-balik gitu loh. Nah, cuman begitu udah sampai di penyeberangan itu barulah tiba-tiba ada pasukan bersenjata yang awal suruh masuk ke mobil, sampailah diantar ke perusahaan tersebut. Oke. Nah, sampai perusahaan itu. Tugas apa yang pertama kali diberikan? Atau mungkin masih belum curiga tuh? Masih belum curiga. Iya. Karena suruh istirahat dulu sebentar kan. Makan dikasih itu. Makan dikasih. Habis itu baru di kantor, di office ketemu leader yang dari Malaysia yang namanya Andi ini. Ada fotonya? Ada. Ada ya? Ada. Boleh kita putar ya? Boleh. Oke, ini. Oke, leader Andi ya dari Malaysia. Oke, ketemu terus? Ketemu, dia bilang, kamu tahu gak ini tempat apa? Saya bilang, ini Thailand kan? Itu dia bilang, bukan, ini sudah Myanmar. Ketika kamu sudah menyeberang perbatasan sungai itu, kamu sudah nyeberang ilegal dan ini Myanmar. Iya. Dan dia udah menyebutkan, udah kamu nggak usah pikir yang aneh-aneh. Pokoknya saya tahu orang yang kesini pasti orang yang sudah kena tipu, termasuk saya, dia bilang gitu. Oke. Oh, jadi Andi pun bilang bahwa orang yang kesini pasti sudah orang yang kena tipu, termasuk dia bilang. Dia pun di sini karena ditipu. Bahasa Melayu tapi? Iya, bahasa Melayu. Oke. Terus? Habis itu dia bilang, kamu tahu gak kerjanya apa? Saya cuman bilang karena waktu sebelumnya si Andri pernah bilang saya jadi marketing kripto. Saya bilang kripto kan, dia bilang iya betul kripto. Iya. Tapi bukan legal, kamu di sini jadi scammer. Iya. Nah di situ barulah banyak pikiran yang udah aneh-aneh.
oh kenapa jadi begini segala macam. Iya. Terus saya sebutin tentang masalah visa kerja segala macam, dia bilang nggak ada. Dia bilang udah yang penting abisin kontrak aja, kerja di sini setahun. Kamu bisa bawa pulang uang, kalau bisa nggak sampai setahun, kamu dapat komisi, kamu bisa tebus, kamu bisa pulang. Tapi menurut lo ya, Andi ini kena tipu apa enggak menurut lo? Apa dia di situ bebas banget? Dia di situ kalau dengar ceritanya dia itu udah pindah-pindah ke beberapa perusahaan sebelum perusahaan yang ketemu saya ini. Sebagai leader. Sebagai leader dan dia itu sebagai translator sebenarnya. Iya. Karena dia bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris sama Melayu. Artinya dia bukan korban lah ya? Dia bukan korban. Oke. Yang mengatur pembayaran uang-uang siapa? Yang mengatur pembayaran uang segala macam itu ada bagian admin, tapi ada di atasnya Andi yang namanya Max. Max ini levelnya manajer, orang Malaysia juga. Orang Malaysia juga? Orang Malaysia juga. Ngapain dia? Ngapain aja? Dia itu yang ibaratnya yang motivasi semua karyawan-karyawan di situ dari staf Cina, tim Indo segala macam, dia yang ngebentuk. Terus dia yang kasih job desk segala macam, dan dia yang bikin rules semuanya. Ada fotonya Max? Nah, Max itu yang kita belum bisa dapetin karena susah. Karena kita kan HP semua disita. Itu nggak bebas bos Uya. Jadi kita tuh pakai handphone nggak bebas gitu. Jadi sulit lah. Oke, kita penasaran sama Andi. Andi itu jadi ngapes. Oke, kalian udah kerja ya. Akhirnya kan kalian sadar bahwa itu ternyata disuruh menipu online gitu ya. Iya. Oke, sempat bertanya nggak sama Andi atau segala macam atau protes? Saya sempat. Kalau gimana kamu? Saya tanya, ini mau sampai kapan kerja begini? Oh, sampai kalian dapat uang baru kalian bisa pulang, ngomongnya gitu. Kata Andi. Ya. Oke. Nah, saya baru 6 hari kerja, saya ingin pulang. Berantem sama Andi, dilempar lah saya pakai bangku. Gimana dia bilang apa? Kamu kalau masih mau ngomong pulang, kamu saya akan kirim ke kamar gelap ya, kamar gelap gitu, bilik hitam ngomongnya. Nah, saya akhirnya diam. Terus dia yang ngomong lagi, kenapa kamu diam? Katanya disuruh diam. Baru tuh dia di situ emosi, ngelempar saya pakai bangku plastik. Kena ke saya sama ke Henry, pecahannya berdarah. Ya udah saya di situ diam, saya nggak bisa apa-apa lagi kan. Saya kasih tahu mama saya baru. Artinya dia berkuasa di sini Andi. Dia berkuasa karena dia bebas. Bukan korban kena tipu ya. Bukan. Dia bebas. Dia itu setiap kita ada pertanyaan Mas, dia selalu marah. Jadi kita tuh udah keburu takut gitu loh, udah keburu jiper gitu. Setiap kita mau nanya sesuatu, pasti dia akan marah duluan gitu. Bentak gitu. Waktu kalian akhirnya dibebas, kita loncat ya. Lalu untuk kalian dibebasin, ya. Andi itu di mana? Oh, udah lama. Udah pulang. Dia udah pulang. Kabur. Kita baru nggak nyampe sebulan di sana. Dia pulang. Desember dia. Desember tuh udah cabut. Oke, jadi Andi ini mungkin bisa dipakai sama Interpol untuk mencari Andi ini di mana ya. Kita lihat lagi fotonya. Oke. Nah, oke. Menipu online. Diajarin apa gimana awalnya? Diajarin. Gimana? Nyampe sana kan suruh tidur segala macam terus malamnya kerja kita langsung. Kita disuruh bikin akun sosial media dari akun. Facebook. Bikin buat. Dari baru? Ya, dari baru. Dari terus, Instagram, Facebook. Followernya gimana? Twitter. Nanti itu kalau yang awal-awal kita ngebentuk sendiri. Begitu sudah tim Indonesia ini udah banyak yang datang, akhirnya kita disuruh fokus ke Twitter. Itu follower sudah disiapin, jadi akunnya udah disiapin, kita cuman masukin foto profile, ganti nama, followernya itu udah ada. Oh, jadi dia udah disediain akunnya. Oke, gimana sih modusnya biar orang tahu nih? Modus penipuannya gimana? Jadi gimana caranya? Jadi modus penipuannya itu kita follow tim Indonesia itu tugasnya kebetulan cuman nyari kontak nomor WhatsApp atau Telegram. Orang Indonesia? Amerika. Ini US ya? US. Cari dari mana? Twitter. Dari Twitter. Twitter akhirnya. Twitter semua rata-rata. Oke, dari Twitter cari nomor kontak orang US. Ya. Terus? Kenapa orang Indonesia? Karena mungkin karena kita lebih melek alfabet dibanding orang China tersebut kan nggak bisa bedain nama cewek atau cowok. Nah dari situ kita follow, udah ada yang fallback, kita coba chat. Kita coba chat, skripnya itu sudah dibuat dengan mereka, kita tinggal copy paste aja. Jadi untuk yang nggak pandai bahasa Inggris juga memang udah skripnya tuh disediain. Apa kata-kata intinya awalnya? How are you? Jadi intinya itu rules Jadi rules scamnya itu semuanya itu love scam. Love scam. Jadi kalian menyamar sebagai cewek apa cowok nih? Cewek, semuanya cewek. Semua jadi cewek. Karena targetnya cowok. Tunggu, nih setelah pulang di sini kalian normal kan? Takutnya kalian mendalami wanitanya gitu kan? Tapi ada normal. Normal lah.
Oke tuh, jadi kalian berpura-pura jadi cewek nih. Ya. Tapi kita ada contoh ininya, Mas. Boleh. Ini penting banget. Ada contoh Twitternya. Karena ini tayangan ini akan saya juga kasih ke lembaga-lembaga untuk yang anti scammer di Amerika juga nih. Karakter yang biasa kita pakai juga ada di situ. Oke, panjang juga ya? Oke, hi, how are you doing? Lo bilang. Hi, great, how are you? Dibalas sama dia. Jadi ini cowok nih. Iya. Jadi lo jadi cewek. Lo kan jadi lo. Iya. I'm fine, thanks for following back. Ya kan lo bilang, hi. Hi juga, how are you? How are you? Dia bilang ya? Iya. Terus, the reason why I PM you, ya. Itu script. Oh, ini sih. Oh, jadi alasan gua hubungin lo karena gue pengen memberikan informasi gitu kan ya. I want to exchange more knowledge. Saya memberikan informasi tentang pengalaman saya, bla bla bla. Oke, oh cool, I'm glad you like the post. Ini kata siapa nih? Kata dia kan. Oke, thank you, bla bla bla. Nice to meet you, John. Nama dia John ya? Ini orang mana? US nih. Kasihan si John nih. Hai John. Kalau lo lihat ini John, ini bukan cewek John. Asli ini. John, jangan John nih. Cewek montok. I believe that's near cause I have been up and down cause a few times. Nah intinya, ini bilang, oh yes, my parents live in Washington, USA. Lo bilang. Karena kita untuk ngedeketin dia ibaratnya. Oh jadi lo ngaku parent lo tinggal di Washington. Terus gitu, oh sounds fun gitu kan. Washington does border Oregon gitu kan. Nggak jauh gitu kan. Akhirnya ini mulai lu menawarin ini gimana? Menawarkan, kita hanya mendapatkan nomor WhatsApp aja. Oh ini jadi lu nggak deketin dulu nggak langsung nawarin. Sampai dapat nomor WhatsApp nih. Nah ini foto siapa nih? Itu foto dia dan keluarga mungkin. Oh ini foto dia dan keluarga nih. Jadi kita tuh skripnya Mas untuk nyari tahu umur, pekerjaan, lama bekerja, sama nomor. Oke. Kita oper ke tim Cina. Jadi kalau misalnya ada akun yang nggak pasang foto profile, kita minta kirimin fotonya, tukeran foto. Oh gitu, iya. Untuk memastikan aja. Nah, ini mulai lo pacaran di mana nih? Nggak ada? Nggak ada. Jadi kita tim Indonesia setelah dapat kontak diambil alih sama tim Cina untuk dilanjutkan sama percakapannya sama mereka sampai deposit uang. Oh jadi yang sampai deposit itu tim Cina. Tim Cina. Jadi Indonesia yang personal approach. Iya. Kenapa beda gitu ya? Yang jadi kutunya lah. Nggak tahu. Apa orang Indonesia jago merayu apa gimana? Nggak tahu sih Mas, cuman itu dari awal akhirnya kita di awal tuh nggak begitu, tapi akhirnya mungkin karena ngeliat tim Indonesia lebih banyak dan lebih cepat kali ngetiknya gitu ya. Jadi kita udah kalian pokoknya cari sampai nomor deh. Karena Indonesia banyak netizen. Mungkin. Ya. Ini foto profil yang dipakai lo nih. Mana? Ini foto customer. Ini buat foto dia. Yang untuk profil saya di sini. Sampai seperti ini. Nah, nih guys. Nah, ini Evelyn nih, lu jadi Evelyn. Nah, nih guys, ini Evelyn ini adalah dia. Tapi kalau gue dihubungin cewek gini, Evelyn juga gue mungkin nafsu juga ya. Untuk ngobrol terus ya kan? Oke, ada profil-profil apa contoh lagi? Cewek-cewek yang biasa dipakai buat. Ini padahal foto orang lain ya? Foto orang lain. Banyak Akun. Shelby ya. Nah, nih rata-rata Chinese ya ceritanya. Iya. Asian girl ya. Asian girl nih. Ini Shelby ya. Ada satu lagi tuh? Dan kita tuh satu orang tuh bisa sampai 20 akun, Mas. Iya. Nah nih, Anali nih. Tuh cantik kan? Tuh kan? Gimana lo nggak tergoda ya kan? Orangnya ini. Oke. Nah itu contoh-contoh profil yang dipakai buat ngedeketin si cowok-cowok Amerika ini gitu kan? Iya betul. Oke, sampai ada yang tertarik nafsu sama kalian nggak pacaran gitu? Ada, tentu sampai ada yang ya, deposit. sampai mereka deposit masuk uang. Apa lo pengalaman lo sampai dirayu mereka tuh ngotot sama lo pada gimana? Kalau itu udah bukan kita yang nanganin sebenarnya, tim Cina kan di sana. Ya, lo jadi cuma sampai nomor WhatsApp doang? Iya, abis kita nomor WhatsApp dapat itu langsung diambil alih sama tim Cina. Nah, kalau yang cewek-cewek ini? Sama. Jadi lo sebagai cewek? Tetap cewek. Enak dong, lo nggak mesti nyamar ya? Nggak mesti drama dan palsu gitu Mas. Iya, jadi lo udah ngerti ya? Iya. Jadi emang intinya lo cuma sampai dapat nomor WhatsApp? Iya. Andai kata mereka udah tertarik nih, mereka kan belum pernah ngomong sama lo kan? Pas kalau tim Cina tuh mereka telepon. Iya. Berarti yang telepon cewek? Iya, ada modelnya. Ada model. Bahkan bisa video call. Oke, ini model yang pernah kita bahas juga nih.
Jadi model itu tugasnya adalah untuk voice note, biar dipercaya sama panggilan telepon, voice call, ya sama kadang video call juga. Kalau memang si muka karakter yang kita pakai itu mirip-mirip bos ya. Jadi itu mereka juga berani video call. Oke, karena kurang lebih Asian girl tuh kurang-kurang mirip-mirip. Iya, agak mirip-mirip memang mukanya. Cantik-cantik. Udah pernah ketemu nggak model-modelnya? Ketemu kita kerja bareng. Kalau yang di kita itu satunya orang Rusia, satunya orang Myanmar. Orang Myanmar juga kerja di situ. Iya. Tapi Myanmar ini bukan asli Myanmar, Cina yang memang lahir di Myanmar. Mukanya oriental. Cantik, oriental Cina. Nggak ada yang cinlok di sana mungkin? Cinlok. Pernah ada cinlok kan? Dia pernah cinlok ya, colek ya? Pernah pacaran sama cinlok ya? Bukan sama model, bukan. Sama siapa? Lumayan. Oh, sama pacaran? Lu kenal di situ jadi pacaran di situ? Itu dekat situ, Mas. Dekat situ sepenanggungan. Sepenanggungan. Jadi kalau nanti lo married gitu kan, kalau sama cerita sama cucu lo, gimana kenal? Gue sama-sama diculik, disekap gitu ya. Ibu pernah disekap nggak? Iya, jadian di tempat PPO gitu ya. Dan nggak cuma sepasang, 2 pasang ini. Oh, itu pacaran sama dia. Sama ini menjadikan dari jodoh. Kamu juga sama lo juga? Karena itu kali. Lo sama cowok-cowok. Penanggungan ya kan, rasa penanggungan. Oke, kenapa? Ada yang hamil. Siapa yang hamil? Orang Medan. Suami istri. Kalau itu emang udah suami istri. Suami istri berangkat suami istri. Itu masih 20 orang ini. Iya. Hamil di sana. Hamil di sana apa? Hamil di sini? Hamil di sana. Hamil di sana. Berbuatnya di sana. Jadi di sana. Tapi udah pulang sekarang. Udah pulang. Kasihan ya. Udah kembali ke Medan juga. Oke. Medan soalnya. Oke, artinya gini kan akhirnya kalian cerita karena kalau nggak dapet target kalian disiksa gitu ya, disuruh push up segala macem, bisa ada yang disetrum, itu gimana ceritanya? Jadi gini Mas Uya. Ini target. Ini yang paling sering. Coba. Tadi siapa tadi namanya? Panji. Oke, kenapa lo? Kalau saya kan emang rada ngeyel kalau sama mereka kalau. Ya kayak tadi lo awalnya udah nanya kan? Iya. Saya nggak dapat kontak nih. Kalau saya nggak dapat kontak saya dihukum. Suruh push up 500, kalau nggak disetrum 3 kali. 3 kali tuh sekali seret bisa 1 menit. 2 menit sesuka hati mereka. Setrum itu yang pakai alat gitu ya? Iya, rasanya kayak apa di setrum gitu Mas? Kayak disedot gitu kulitnya. Ada beberapa bekasnya mau di perut dia. Panas juga Ada di mana bekasnya? Bekas masih ada. Ini yang di sini bolong, di perut ada. Kemarin nih. Sama di pantat sih sama paha banyak hitam. Coba yang pantat ya. Wah, modelnya nggak ada. Oh iya. Di pantat. Iya. Gimana caranya turun di pantat dia? Iya. Gitu langsung. Oh, walaupun pakai celana Tembus. Yang nyetrum lu siapa? Leader. Andi tuh pernah nyetrum lu nggak? Andi pernah nyetrum saya 2 kali. Wah, Andi kurang ajar lu. Harus dicari nih orang ini. 2 kali. Andi. Di Singhua berarti. Pas Andi cabut udah, siapa yang ganti leadernya? Wewe, orang Malaysia juga. Orang Malaysia juga. Ada fotonya? Nggak ada. Ada, Wewe ya. Jadi ini sebetulnya bisnisnya punya Malaysia apa gimana nih? Cina. Punya Cina, tapi kenapa banyak yang justru leader-leader orang Malaysia ya? Cina Melayu mungkin juga. Karena kalau di Indonesia, kalau di tim Cina itu memang mereka leadernya Cina dan sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Oh, ngerti. Ya, jadi kalau Indonesia mereka cari orang Chinese yang bisa bahasa Melayu. Karena mungkin gini, kalau leadernya orang Indonesia juga kan nggak tega kan? Karena kan saudara sepenanggungan kan. Tapi waktu di Filipina ya, gue dapat yang kasus kemarin Filipina sempat dibebaskan ada 143 orang. Itu leader-leadernya sama ada manajernya orang-orang Indo juga yang ngajak-ngajakin berantem para anggota-anggota grup ini gitu kan. Nah itu mereka tega-tega tuh, tapi yang gue seselin gitu kan ya, gue seselin ya, pertanyaan gue adalah apakah dari 143 orang yang kemarin itu semua dinyatakan korban ya? Karena saya punya data kalau mereka itu tidak semuanya korban. Mereka adalah pelaku yang juga adalah HR yang merekrut orang-orang dari Jakarta, dari Indonesia. Ya, saya juga tahu nih, makanya saya pengen tahu nih kemarin hasilnya gimana nih, karena saya waktu soal Filipina saya stop di tengah jalan karena ada kekecewaan saya, nanti saya bisa cerita sini dan kita cerita di luar ya. Dan intinya adalah leader itu tugasnya begitu kan? Iya, buat ngawasin kinerja kita kerja. Kalau di jam kerja kita lagi jam kerja tuh kita nggak boleh tidur sedetik pun nggak boleh. Itu kalau kita merem saja sedetik langsung dihukum sama dia. Iya. Jalan jongkok, push up itu suka-suka dia ngehukumnya. Oke. Lu
Jadi di camp lo ini cuma 20 orang Indonesia ya? 20 orang Indonesia. Nah, enggak 20 orang dong, 30. 30 ya. Yang 10 orang itu beda perusahaan, Mas. Beda company. Pernah ketemu juga? Pernah. Mereka masih ada di sana nggak? 10 orang? Udah pulang. Yang 5 orang itu udah pulang, yang 3 orang yang komunikasi sama saya nih sampai saat ini. Itu posisi terakhir mereka terjebak tertahan di tentara perbatasan Myanmar. Mereka kabur berarti? Bukan kabur. Jadi berita kita viral nih. Mereka juga buat laporan ke KBRI dan pihak manajemennya udah tahu kalau 3 orang ini buat laporan ke KBRI. Akhirnya perusahaannya udah nggak mau tampung. Dilepasin? Dilepas begitu aja tanpa uang, tanpa apapun itu. Terus paspor ditahan tetap? Paspor mereka itu kebetulan, jadi mereka itu sempat 3 kali dijual maksudnya. Sempat 3 kali dijual ke berbeda bos. Dan paspor mereka itu berada di bos pertama mereka. Jadi semuanya itu nggak ada yang pegang paspor. Nah sekarang mereka nggak bisa lewat dari Myanmar ke Thailand? Info terakhir sih saya komunikasi dari sama pihak KBRI Bangkok dan KBRI Yangon itu. Mereka itu udah ditanganin sama polisi Myanmar. Karena mereka itu posisinya nggak ada, sama sekali nggak ada paspor, jadi nggak bisa nyebrang ke Thailand juga. Iya. Ya harusnya KBRI Yangon bisa handle mereka dong. Karena itu kan wilayah, karena KBRI itu tugasnya melindungi warga negaranya yang ada di daerah tersebut ya. Kalau masih di Myanmar berarti Yangon. Tapi mungkin mengingat karena Miyawadi itu daerah konflik itu agak PR besar juga sih buat Indonesia buat nyelamatin. Tapi udah di tangan polisi, berarti kan udah di tangan pemerintah kan? Polisi harusnya udah nggak ada kesulitan lagi buat pemerintah kita atau KBRI untuk nanganin mereka kalau emang udah di polisi kan. Yang susah kan kalau masih di tangan di wilayah pemberontak kan. Nah sekarang temen lu gimana? Sampai sekarang nggak ada kabar lagi, lost contact. Info terakhir saya pasangin posisi mereka di mana itu WhatsApp-nya itu cuma checklist 1. Dan sampai saat ini saya nggak ada dapat informasi lagi tentang mereka sekarang posisinya di mana, lagi ngejalanin proses apa, saya nggak ada kabar lagi. Oke. Kan sempat cerita juga waktu itu ada sempat yang dibawa ke rumah sakit ya? Yang dibawa. Kita lihat nih ada videonya ya. Itu siapa tuh? Anwar. Yang di Medan. Oke, gimana ceritanya Anwar? Dihukum kita lagi puasa sih berat ya? Iya, lagi puasa. Hari pertama puasa. puasa. Hari pertama puasa si Anwar ini nggak dapat kontak gitu kan. Nggak dapat nomor WhatsApp ya? Iya, nggak dapat nomor WhatsApp sampai semua tuh turun exercise semuanya. Cuman karena si Anwar ini ada agak sedikitnya ya waktu dihukum, jadi dia itu mendapatkan hukuman tambahan. Yang jalan gimana dia? Jadi kalau model saya naik turun misalnya naik squat jam 100 ya udah ngikutin aja gitu. 100 kalau dia tuh sama dia tuh 100. Dihitung gitu. Sama si leader. Iya, sama manajernya juga turun. Manajer si Max itu, orang Malaysia. Nah, ketika kita ngitung 100 dia itu banyak berhenti ngeluh gitu banyak. Sampai akhirnya tambahin lagi 100 dia itu terakhir. Sampai benar-benar kondisinya nggak tahan sampai kejang-kejang kan kolaps itu. Sampai dibawa ke rumah sakit. Yang bayar? Yang bayar dari perusahaan dulu, tapi jadi hutang beban tapi jadi dipotong gaji. Ajar emang ya. Jadi mereka nggak pernah kalah, menang terus ya. Menang terus. Iya. Nah, terus akhirnya kan kalian waktu itu ngelawan ya. Setelah ini viral kan dulu saya juga sempat bingung nih. Mau nayangin video kalian apa enggak? Karena kalau waktu dulu kan pertimbangan kita gitu. Kalau kita nayangin video kalian takutnya ini sampai sana, kalian dapat penyiksaan. Akhirnya kita tahan dulu. Nah, tapi yang kedua kan kesepakatan keluarga ya. Bilang ke saya, kalian memutuskan buat silakan Mas Uya tayangin aja muka kita tanpa disensor. Gitu kan? Tapi kan itu kan resiko, tapi kalian punya pertimbangan kan dulu. Itu gimana ceritanya tuh? Karena gini Mas Uya, saya itu pernah komunikasi dengan beberapa orang yang pernah terjebak di Myanmar. Justru kalau kita viral di sana dengan muka kita jelas tampil, itu beberapa perusahaan di sana tuh nggak bakal mau beli kita. Oke, jadi dianggap udah bermasalah ya? Itu keuntungannya. Cuman resiko lainnya, karena ketika saya koordinasi sama organisasi anti scam juga, dijelasin resikonya kalian bakal disekap, kalian itu bakal dikunci katanya. Nah, saya juga kan ngasih pandangan juga teman-teman, gimana nih kesepakatannya? Kalian siap nggak resikonya seperti ini? Saya jelasin semua dosanya seperti apa. Dan semua teman-teman ya udah ngikut aja udah semua. Apapun resikonya, apapun yang akan terjadi, yang penting kita berusaha dulu deh buat ngelawan. Kesepakatan bersama ya. Kesepakatan bersama. Sampai akhirnya ya udah saya bilang fix ya tanpa sensor, harus nyebar juga ini yang tanpa sensor sampai akhirnya benar-benar nyebar. Nah, disitulah titik awal mula kita mulai disekap. Mereka dengar tuh udah viral. Ya. Kok bisa dengar gimana ceritanya mereka? Enggak, awal mereka nyekap kita tuh bukan karena video ini sih, bukan. Karena ini salah satu teman kita Novi itu mau dijual. Karena ini udah nggak nguntungin perusahaan katanya. Kerjanya nggak bisa, nggak dapat kontak terus. Wah, kacau loh. Sampai akhirnya
kartu makannya diancam diambil, segala macam memang fasilitas dari perusahaan mau diambil. Karena kita dari awal kasih buat kesepakatan kita 20, pulang harus 20. Apapun yang terjadi kita harus 20. Sampai akhirnya kalau ada salah satu dari kita yang mau dijual atau dikemanakan itu kita akan berontak. Sampai di harinya Nopi diancam mau dijual, nah yang anak-anak kan ngelirik ke saya. Rih gimana? Siaga 1 saya bilang. Siaga 1 berarti artinya berontak udah. Jadi kalian kompak. Kompak. Nah, ini berarti yang harus ditiru karena saya juga mendapatkan informasi dari tempat-tempat lain yang ngadu ke saya juga kayak begini. Mereka ada yang beda-beda pendapat. Ada yang mereka mau sama-sama kompak melawan, ada yang mau kabur sendiri, ada yang tetap mau stay di situ, juga ada yang tetap malah orang Indonesia yang udah jatuh jadi korban tetap mau kerja di situ. Jadi itu kan jadi bingung kan. Nah kalau kalian ini kan kenapa kalian bisa bebas duluan? Karena kalian punya satu suara solid, kompak, ingat teman, bener kan? Oke, jadi lo kompak nih. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah kompak kita berontak. Setelah saya ngomong siaga 1, akhirnya jadi ini sekarang mau gue kerja, ya udah saya bilang stop kerja, kita kumpul di satu ruangan sampai ke akhirnya kita tuh barang-barang stok makanan, stok air kita tampung di satu kamar. Sampai akhirnya mungkin leader bingung nih udah jam kerja tapi anak-anak belum datang. Sampai akhirnya leader masuk ke kamar kita, oh jadi kalian tuh di sini katanya. Kenapa kalian nggak mau kerja? Kita jelasin semua alasan kita. Sampai akhirnya mereka tuh nanya, ini siapa yang ngajak-ngajak berontak? Gak ada yang ngomong karena judulnya kita tuh nggak ada istilah provokator. Kita gerak sama, tapi kalau mau ngikutin rule saya, karena yang memang dari awal ngerencanainnya itu saya. Resikonya ini, caranya ini, tapi ketika memang ada pergerakan dari pihak manajemen atau ancaman, saya nggak mau disebut sebagai provokator karena ini keuntungan bukan buat saya doang nih, buat semuanya. Jadi intinya ketika manajemen nanya, kita keinginan sama-sama. Nah, kompak. Jadi kompak. Itu mereka juga bingung tuh. Sampai akhirnya mereka curiga-curiga, ternyata mereka udah tahu tuh masalah berita viral. Dan sampai akhirnya ketahuan provokator siapa. Siapa provokator ketahuan? Saya. Viral tuh dari mana tuh berita viral? Instagram. Jadi kita itu malam itu disekap dulu mas, disekap bertahap dan akhirnya mereka geledah. Geledah, terus kayaknya mereka dapat info juga dari handphone, dari mana Instagram gitu. Jadi itu akhirnya membuat mereka tuh makin marah gitu sama kita. Apa yang terjadi? Panas. Ada beberapa dari teman kita nih, Hans, Larry, sama ini nih artis belasanya nih yang disiksa. Itu benar-benar disiksa, benar-benar disiksa maksudnya. Diapain aja? Dipukul, disetrum sampai mereka tuh lebam-lebam. Sama si leader ini nih? Sama leader sama Max ini, sama orang Malaysia. Dua-duanya orang cewek juga disetrum? Disiksa maksudnya. Wah, bajingan banget nih orang nih. Terus? Nggak pandang bulu? Di sana itu nggak ada gender pria atau wanita, ketika lu ngelakuin kesalahan ya lu dihantam gitu ya udah. Lu nangis dong? Nangis. Teriak dulu deh. Teriak dulu sebelum nangis. Teriak pun nggak ada. Nggak ada yang nangis. Kita nggak punya kuasa di sana maksudnya. Nangisnya belakangan. Oke, waktu kalian diselamatkan tuh, Max masih ada? Masih ada, masih. Apa? Gimana tuh Max? Nggak ada bisa berbuat apa-apa. Pucat sih mukanya, pucat. Mereka cuman dengan wajah polos bengong, dia cuman sebelum kita keluar itu kan, yuk kasih kemas semua barang. Gitu aja. Yuk cuma suruh beres-beres barang aja. Yuk tarik keluar semua, dipanggil satu-satu kan, dikasih paspor. Paspor sekali sambil diperiksa geledah barang kita ada handphone atau enggak. Karena handphone kita itu benar-benar disita maksudnya. Sampai sekarang itu kita nggak dibalikin ke kita. Dan Max ini bukan nama asli pasti kan? Sepertinya enggak. Andi juga bukan nama asli kan? Karena kebanyakan di sana itu pakai nama samaran. Iya pasti. Di Filipina juga gitu. Nih kita tayangkan lagi foto si Andi nih. Ini bisa jadi bahan buat Interpol nih nyari. Karena dari Interpol bisa ketemu nih si Max Bangke tadi di mana. Iya benar. Harus banget. Oke, harus. Nah, intinya disekap, disiksa. Iya. Oke, berapa lama kejadian tuh sampai akhirnya? 12 hari. 12 hari. Dan kalian nggak kerja? Dan sempat ada yang dijual juga. Sempat ada yang dijual. Siapa yang 4 orang. Salah satunya Henry. Yang ada di sini Henry dijual. Evelyn. Dijual kemana lo bro? Syoko kek. Lo berpisah jadi nih? Berpisah. Oke. Tanpa ada alat komunikasi kita waktu itu. Kenapa dia dijual milih itu kenapa dia? Karena buat ngancem yang 16 orang ini. Paling sehat bro ya. Paling subur kayaknya. Iya. Oh dijual. Iya. Oh sempat dijual tapi balik lagi? Enggak. Tapi akhirnya kok bisa ketemu di sini? Orang bebas itu duluan saya. Oh 4 orang bebas duluan. Iya, 4 orang dijual, 4 orang. Oh iya saya dengar yang 4 duluan karena company yang beli itu nyadar bahwa kalian bermasalah. Akhirnya dilepas kan? Dilepaslah mereka duluan berempat. Oke. Terus kalian 12 hari itu nggak kerja? Enggak. Mogok tuh. Disiksa tiap hari. Enggak setiap hari sih, cuman ketika interogasi ya. Beda-beda sih. Kalau saya kan dari awal penyekapan itu ketika ditarik, saya, Novi, Mayang,
siapa lagi yang pertama ya? Fuad sama Bayu waktu itu yang memang, tapi Bayu sempat keluar dulu kan karena Bayu ini disuruh buat ngebujuk anak-anak supaya mau kerja lagi gitu kan. 12 hari lah. Jadi yang benar-benar full 12 hari itu saya, Novi, Mayang. Enggak lah, aku nggak 12 hari. Kan Dia keburu pindah 11,5. keburu itu 11/4 menempati tahta. Oh ya, maksudnya total skapnya kan tetap semuanya 12 hari, cuman hari-hari berikutnya itu dia lebih parah karena di penjara, benar-benar penjara. Iya. Di ruang gelap. Dipisahin Karena memang udah Larry ini mengakui. Jadi kan waktu bikin videonya itu di awal kan saya bikin video tuh masalah bahasan minta tolong ke presiden dan beberapa instansi pemerintah terkait gitu kan. Dan di akhirnya kan saya juga harus muncul dong. Iya. Karena mau gimana pun saya korban. Iya. Akhirnya Larry yang megang video itu. Nah, ketika si Max ini nge-push ke kita, ini siapa yang bikin video katanya? Siapa ada yang mau ngaku, saya hantam semua. Sampai akhirnya saya Max katanya. Dia berkorban untuk nutup semuanya. Belum ngaku. Iya. Sampai akhirnya dia ditarik, Novi sama Hans ditarik kan, itu benar-benar disiksa itu sampai ada darah-darah, luka robek segala macam. Ya apain tuh? Dipukul sama pakai bambu. Bajingan banget nih Max ya. Iya. Wai. Jadi mereka itu masuk ya kalau mukul itu benar-benar mukul, apalagi sama orang nyetrum. Ini sama bambu. Kan mereka di borgol, Mas. Di borgol. Posisinya di borgol. Iya. Dan dipukulin saat di borgol gitu. Disiksanya. Oke. Sampai akhirnya mereka disekap di benar-benar penjara gelap gitu, bahkan tanpa WC, tanpa segala macam. Mereka juga buang air karena disediain ember doang satu kan. Nah, kita ini sisanya masih di tempat penyekapan awal gitu kan. Nah, di sela-sela penyekapan itu semua bingung kan, komunikasi bingung, nggak ada handphone. Untungnya saya masih ada handphone satu. Handphone saya yang masih bisa komunikasi kan? Handphone, nah ini handphone ini. Ini handphone yang dibukti ya, akhirnya bisa semua sampai sini ya. Nah, handphone ini sampai saya sembunyiin di tisu basah. Dalam tisu basah. Karena saya mikir tisu basah itu kan teksturnya berat. Iya. Jadi ketika saya nyimpen handphone di sana, ketika mereka angkat juga yang penting kemasannya nggak terlalu mencurigakan, menurut saya aman. Dan itu terbukti memang ketika mereka geledah, ini tisu basah geletak aja gitu. Mereka nggak nemuin handphone ini gitu. Sampai akhirnya koordinasi terjalin, sembunyi-sembunyi lah ibarat kata setelah pakai voice note gitu. Kebanyakan kita voice note nih, Mayang, voice note ngejelasin kondisi kita, sempat bikin video juga di ruang penyekapan. Kita pasti factory reset lah. Udah itu langsung factory reset. Masih ada nggak video penyekapannya? Masih di istri saya. Masih ada di istri saya. Boleh kita putar ya? Iya. Inilah kondisi kami saat ini yang di 10 orang disekap di ruangan 3x4 tanpa makan dan air pun hanya sesekali. Kami sangat terbatas akses. Ini pun saya menggunakan handphone yang saya simpan dan sembunyikan di tas kecil saya, dijahit langsung, jadi saya bisa menggunakannya. Dan ini pun saya bisa melakukan ini karena petugas lagi berada di luar dan saya tidak bisa berbicara. Tolong kami Indonesia bantu kami evakuasi secepatnya. Tolong Indonesia. Tolong saya, tolong teman-teman saya, tolong teman-teman kami. Kami pun tidur tanpa alas apapun itu. Tolong kami Indonesia. Kita itu mengajukan banding nih, Maya ngobrol sama pihak manajemen buat negosiasi. Ada banding. Ya. Kasasi juga ada. Negosiasi lah ibarat kata, kita mau pulang meskipun harus bayar. Dan kita minta kesempatan sama manajemen untuk menghubungi keluarga, minta uang buat tebusan. Sampai akhirnya dengan kesepakatan kita dikumpulkan di satu ruangan. Nah, disitulah titik mulai kita koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yang memang nyuruh kita buat siap-siap dengan sistem yang mereka sediakan untuk evakuasi kita gitu kan. Sampai minta tolong sama bos Uya juga buat minta bantuan dana. Karena memang posisi kita itu waktu itu kalau kita nggak bisa bayar tebusan minimal waktu itu berapa ya? $1.000 ya. Minimalnya $1.000. Itu buat biaya penyeberangan aja kita. Karena mereka itu ngakunya perusahaan udah berbaik hati nih mau ngelepasin. Yang penting kalian bayar biaya penyeberangan sendiri gitu kan. Sampai akhirnya ini kesempatan bagus buat kita, saya pikir ke teman-teman, tolonglah bantu push keluarga masing-masing buat nyediain minimal uang 15 juta. Tapi kan kita juga nggak bisa pukul rata semua punya uang sebesar itu kan. Kita juga sadar ada beberapa kawan kita yang memang kondisi ekonominya nggak bagus juga kan. Sampai akhirnya kita minta beberapa bantuan, termasuk sempatkan pihak keluarga menghubungi Mas Uya untuk minta bantuan dari segi penebusan dana gitu kan. Sampai di titik terkumpul berapa waktu itu? 70 juta ya? 70 juta, masih kurang dulu. Ya, masih 80 juta. 80 juta terakhir itu 80 juta. Tapi dengan gerak-gerik mereka ngomong uang seadanya gitu kan. Oh, ini percaya, ini agak ragu juga nih sampai berubah jumlahnya kan. Karena saudara dari Novi ini sempat mau kasih uang 55 juta ya. Udah transfer 55 juta untuk nutupin kekurangannya ini gitu kan. Tapi saya bilang, jangan dulu teh. Kita coba negosiasi dengan uang 80 juta yang ada. Bisa nggak kita pulang gitu kan.
Sampai akhirnya di titik mereka ngulur waktu mungkin nunggu uangnya terkumpul semua gitu kan, dan akhirnya nggak terkumpul juga. Besoknya itu adalah titik keberuntungan kita. Dimana Bu Rina waktu itu ngejelasin telepon suruh nyediain Bu Rina dari KBRI Kemenlu. Dari Kemenlu ya. Karena waktu itu Bu Rina itu hubunginnya sama saya gitu kan. Mas April katanya bikin skema di sana, anak-anak semua suruh pakai pakaian putih. Karena tim advokasi itu nggak kenal kalian kan, nggak tahu muka-muka kalian. Sampai akhirnya kita kesepakatan satu kamar itu pakai baju warna putih, mau kaos apapun itu kita yang penting baju putih. Dan kita bikin ciri bahwa kita itu ada di gedung itu, kita ngejemur anduk di tempat jemuran, kita taruh di depan gedung. Karena kan untungnya itu kita punya kebiasaan kalau orang Indonesia itu ngejemur di depan, jadi mereka itu nggak ada curiga. Nah sebelumnya itu saya foto di dalam kan, skemanya saya foto nih, foto anduknya yang ini, gantungannya yang ini. Dan kita foto-foto orangnya nih yang bakal minta dievakuasi itu yang ini gitu. Sampai akhirnya mereka tim evakuasi datang bawa 16 lembar kertas foto KTP sama foto paspor. Sama data pribadi itu ya. Dan waktu itu orang yang ngedatain kita tuh kita kenal, itu bukan dari pihak evakuasi, tapi dari pihak manajemen pengelola gedung. Karena apa? Saya tahu itu karena pas waktu di sekap itu yang memang sering ngedatangin kita ke lokasi penyekapan itu orangnya itu. Dan si Army ini kan ada beberapa yang memang pintar bahasa Inggris dan bisa ngomong. Dia tuh ngejelasin, itu adalah bos gedung ini, bos pengelola gedung kan. Oh, jadi kita tahu kalau itu bos pengelola gedung gitu kan. Sampai akhirnya si Max ini, manajer ini bilang, kasih kemas you semua punya barang katanya. Kemas-kemas semua. Nah, di situ kita udah mulai senang nih. Mulai senang antara senang dan ragu. Ini orang mau ngejual kita ke perusahaan baru atau mau bebasin gitu kan. Karena sebelumnya kita tuh diancamnya mau dijual. Dijual, karena diancamnya mau dijual. Dan kita sadar. Ya, dan kita sadar kita belum bisa menuhin target uang yang mereka minta gitu kan. Jadi kita juga masih 50-50 waktu itu. Cuman setelah kita dibawa ke base camp perbatasan itu ya, ke base camp perbatasan dan diseberangkan ke Mesot, dari situlah oh ini alhamdulillah berarti inilah jawaban dari semua doa kita gitu. Ini orang yang bakal nyelamatin kita. Oke. Dia adalah orang sana berarti ya. Bukan pemberontak lah ya. Oke, dan ini berarti terima kasih juga pada Kementerian Luar Negeri yang sudah melakukan ini semua. Ini juga kan Pak Judah Nugraha juga sebetulnya sama saya koordinasi setiap hari nih. Cuman memang ada hal-hal yang sifatnya rahasia dan konfidensial untuk tidak merusak upaya penyelamatan kalian. Jadi makanya waktu itu kenapa saya bilang tahan soal uang ke keluarga kalian, karena emang saya koordinasi dengan Kemenlu Pak Judah Nugraha. Dan akhirnya kan kalian bebas kan? Tanpa, tapi 70 juta itu nggak sempat ditransfer kan? Enggak. Sempat tipu-tipu dia juga pura-pura transfer tapi nggak ditransfer. Oke, orang Indonesia ya, jangan gue main dramanya kan. Akhirnya kalian diselamatkan oleh penyelamat ini. Oke, akhirnya ketemu sama pemerintah Indonesia di Lotus Mesot. Setelah nyebrang ke Thailand. Jadi waktu full dijemput di camp sampai perbatasan Myanmar ke Thailand itu benar-benar nggak ada orang Indonesia ya? Nggak ada. Pokoknya yang menyelamatkan orang luar lah ya. Oke, terus? Setelah itu habis kita nyebrang, nah di seberang itu baru dijemput sama KBRI. KBRI Thailand apa Yangon? Thailand. Bangkok ya. Bangkok ya. Oke, jadi habis itu berapa lama nginep di KBRI? Hampir 2 minggu ya kita. 3 minggu. Kita itu penyelamatan tanggal 5 maksudnya, dan kita pulang ke Indonesia itu tanggal 25. Berarti 20 hari kita di Thailand. Oke, paspor berarti buat SPLP di situ. Iya. Paspor nggak ada, udah nggak ada ya? Ada paspor. Ditahan sama Bareskrim. Setelah di Indonesia ditahan sama Bareskrim untuk sebagai barang bukti. Jadi kalian keluar dari Thailand tetap pakai paspor Thailand, nggak perlu SPLP dan segala macam. Nggak perlu. Karena kita hanya mengajukan banding aja sih ke biar nggak bayar denda overstay. Karena kalau emang korban TPPU itu undang-undangnya adalah tidak perlu membayar denda overstay. Itu yang saya cari tahu juga waktu itu. Dan kalian dinyatakan sebagai korban. Betul. Oke, akhirnya pulang ditahan Bareskrim. Kita ditampung di Kemensos. Kemensos berapa hari? 5 hari. Apa yang terjadi di situ? Kita melakukan interview ulang dari pihak Bareskrim, BAP ulang. Dari pihak IOM juga kan ngasih beberapa penjelasan lah kegiatan yang akan rencana-rencana IOM ke depannya seperti apa. Dan terakhir itu kita LPSK. Iya, siapa di LPSK? Mbak Farah. Oke. Setelah dari LPSK besoknya karena kita minta untuk dihadirkan psikolog juga karena kan ada dari beberapa kawan kita yang pasti trauma lah. Ya, trauma berat. Lebih ke mental sih. Sampai akhirnya tadinya 4 hari kita bisa pulang, cuman nunggu karena kita minta 1 hari lagi buat screening ulang sama psikolog ini. Besoknya kita melakukan screening di pukul 2 ya. Pukul 2 di RPTC.
Sampai akhirnya setelah selesai screening kita tanda tangan bahwa kita ada yang pulang dengan cara dijemput dari lewat jalur pemerintah, ada yang dijemput keluarga, kalau ada yang pulang mandiri juga kan. Iya. Akhirnya kita pulang masing-masing dan sampai akhirnya kita ketemu lagi di sini maksudnya. Oke. Apa yang terjadi pas kalian pulang ke rumah? Udah nyaman langsung? Enggak. Masih nggak nyangka. Loh, kenapa? Sampai saat ini. Di rumah sih sejak landing kalau saya pribadi ya. Sejak landing di Indonesia saya lebih stres. Kenapa? Karena beberapa kayak misalnya tiba-tiba dikerubuti atau dijaga, itu tuh kayak ada ketakutan sendiri, Mas. Karena kan waktu disekap kan kita kalau mau keluar itu selalu dijaga sampai 2-3 orang kan tentaranya. Dan mau ke toilet aja nih gitu. Kita izin tuh juga terbatas gitu. Jadi rasa dijaga tuh bikin nggak nyaman gitu. Diawasi gitu. Bikin nggak nyaman dan sampai pulang ke rumah pun kayak kalau saya pribadi dan mungkin ada beberapa teman juga di sini yang ngerasa ketemu kerumunan atau orang yang terlalu hiruk-pikuk gitu banyak gitu tuh suka panik sendiri, suka tiba-tiba pengen kabur gitu, pengen lari, sesak napasnya mungkin karena di di sana mereka itu kan gerombolan kalau turun, misalnya datang turun makan, naik makan atau apa tuh kayak gerombolan. Ketemu sama yang di ruang-ruangan lain berarti ya? Dari perusahaan-perusahaan lain pun kita ketemu kalau lagi makan. Jadi kalau ngelihat yang kayak gitu sampai di Indonesia itu bikin deg-degan gitu, jadi kayak aduh malas nih ketemu orang, masih takut gitu. Malam pun masih suka kebangun, kebiasaan mungkin kan jam tidurnya masih suka tiba-tiba kalau saya dari tidur bisa jam 2, jam 3 tuh saya suka kebangun beberapa kali tuh duduk dan tidur buat kerja gitu ya? Iya. Kan jam-jamnya jam Amerika kan beda, jadi saya tuh kebangun, duduk tapi tidur gitu. Kalau nggak dibangunin atau disuruh tidur lagi mungkin saya akan duduk terus gitu sampai pagi gitu. In total berapa bulan sih kalian di sana? 6 bulan. Ada yang 6, ada yang beda, ada yang 5, ada yang 7, 6 sampai 7 bulan. Ada yang 5 juga di tempat yang menyeramkan itu. Dan sekarang tugas kalian justru di sini adalah mengedukasi. Dan tujuannya podcast ini adalah apa? Mengedukasi. Supaya tidak terjadi lagi korban-korban berikutnya. Dan juga bagaimana ini dari edukasi dari kita ya. Tapi selanjutnya represif dari kepolisian yang untuk menindaklanjuti laporan-laporan dan mungkin siapa-siapa aja yang terlibat di sini. Kayak kita juga pengen tahu nih perkembangannya tadi Andri sama si Anita ini bagaimana gitu. Pernah ketemu lagi sama orangnya? Belum pernah diminta keterangan sama Barreskrim? Sudah. Kalau keterangan kita semua sudah. Udah waktu di dinas sosial tadi ya? Bahkan di Bangkok, di Bangkok 2 kali polisi di sana ya berarti ya? Enggak, dari pihak Barreskrim Indonesia datang ke Bangkok. sana. Dan di Indonesia pun di interview ulang gitu kan, di BAP ulang. Oke, mudah-mudahan segera ya dicari karena pasti Andri dan Anita ini cuma pion-pion doang nih. Siapa lagi bos di atasnya? Nah ini hubungannya pasti sama Interpol dan lain sebagainya. Ya apalagi ini ada orang-orang Malaysia yang terlibat gitu kan. Karena di tempat-tempat lain juga banyak orang-orang Malaysia nih. Dari laporan-laporan saya masuk buat tempat kalian, lagi leader-leadernya banyak orang-orang Cina Malaysia. Iya kan, orang-orang Malaysia ini banyak banget. Dan apa pesan yang mungkin disampaikan sama penonton hari ini? Gitu yang mau ngomong. Ya, pesan saya buat WNI orang Indonesia lah, warga negara Indonesia, ketika kalian mendapatkan informasi tawaran pekerjaan di luar negeri dengan proses yang mudah, cepat dan dengan gaji yang tinggi, tapi mereka tidak bisa membuktikan kelegalan atau kesahan mereka, itu jangan coba-coba mau. Betul. Karena resikonya nyawa kalian. Betul. Dan untuk kerja di luar negeri itu harus ada visa kerja. Iya, harus ada visa kerja. Jangan sampai ada yang berangkat dengan visa turis atau visa pelancong. Ingat keluarga kalian masih menunggu di rumah. Betul. Kalau dari saya sih ini mungkin lebih ke keluarga karena saya dapatnya dari keluarga dekat nih Mas. Jadi mungkin dari keluarga juga lebih bisa menyaring nih informasi-informasi yang mereka dapat dari luar nih. Mungkin bisa lebih diteliti lagi sebelum diberikan ditawarkan ke orang lain. Iya, ditawarkan ke orang lain, entah itu ke keluarganya sendiri atau ke tetangganya atau ke siapa. Karena kita mungkin beberapa orang nggak punya akses untuk mencari tahu. Itu mungkin akan ya udah ini kan dari tetangga saya, ini dari saudara saya, masa mau menipu atau masa mau ngejerumusin saya. Dan kita ini adalah korban dari beberapa orang itu yang kita taunya ini orang dekat, nggak mungkin lah, dan mereka pun nggak tahu. Iya, gitu. Kita kan jadi percaya gitu. Iya, kita jadi percaya dan mereka pun nggak tahu gitu loh. Mungkin ngerasa karena dapat tawaran dari sahabat dari mana, percaya aja gitu. Itu sih Mas. Kalau Andri sama Anita ini hubungannya apa sih?
Kan ditangkapnya bareng-bareng tuh. Saudara. Romeo and Juliet. Bonnie and Clyde agak abu gitu ya. Iya. Ya, Bonnie and Clyde mungkin. Iya. Partner in crime. Iya, kita ngomong di sini boleh nggak sih? Hubungannya gitu. Iya. Kalau dulu kita dikenalinnya tuh nah, yang sepengetahuan kalian aja, sepengetahuan kalian. Dulunya awalnya partner kerja, tapi sepertinya bukan partner kerja saja gitu. Apa yang lo lihat emang? Ya, ada hubungan relationship di situ. Apa yang lo lihat bisa lo menyimpulkan itu? Karena pada saat masuk ke apartemennya dulu. Oh, lo sempat masuk apartemennya? Oke. Saat masuk ke apartemennya dulu apartemen siapa nih? Anita apa? Anita waktu itu. Oke. Itu fotonya isinya dia sama Andri. Berdua? Ya. Terus yang waktu telepon kita ke sini ada istrinya? Kita telepon Andri. Oh, itu bukan Anita. Bukan Anita itu. Itu Anita. Itu Anita. Aku jadi Riana. Ngaku jadi suara istrinya Andri. Lo dengar kan yang di podcast kita ya? Itu saya nonton. Kita ulang lagi nih. Ini kan kamu bikin surat tugas ke Singapura. Taunya berangkatnya ke Thailand. Bukan ke Singapura itu. Iya, Thailand, Pak. Kenapa dia pergi ke Myanmar? Menjadi pekerja penipu online gitu loh. Udah jelas tahu semua. Mereka katanya sudah tahu, Pak, di situ semua. Saya diinformasikan seperti itu, Pak. Nah sekarang mereka nggak bisa pulang ini, katanya mau dibunuh. Gimana pertanggungjawabanmu nih sebagai pengirim nih? Ya saya juga nggak tahu, orang yang memberikan informasi ke saya juga hilang, Pak. Kamu dapat duit berapa dari Andi setiap ngirim warga negara Indonesia ke sana? Dikumpulin semua, satu orang 1 juta katanya, tapi nggak ada mas saya. Nggak ada, oke. Itu siapa yang di sampingmu lagi ngomong itu? Istri saya. Siapa namanya? Saya Ria, kan saya tahu semua Pak perjalanan suami saya ini. Pelan saja ngomong sama saya, Bapak pelan-pelan aja ngomong sama saya. Saya minta pertanggungjawaban kamu aja terkait surat tugas yang sudah kamu buat ini, banyak banget nih atas nama CV Prima Karya Gemilang, ya. Selaku jabatan kamu sebagai direktur. Saya nggak punya CV, Pak. Ini cuma itu tulis ketikan aja biasa. Ah, ini surat palsu ini. Itu katanya yang dari pihak Thailand meminta, pihak orang sana meminta saya untuk membuat seperti itu karena untuk skema holiday, liburan tanpa surat tugas. Iya, makanya kita agak heran kok dia kayak lebih tahu banget gitu. Iya, itu Anita. Itu Anita sebenarnya. Anita punya istri, Andri punya istri ya sebenarnya? Iya. Nanda namanya. Bukan yang itu yang ngomong di saya kan? Iya. Nah, makanya sih gue udah bilang itu Anita, lu nggak percaya lu. Iya, suaranya kayak malam. Beda, rada cempreng. Iya. Oh, jadi memang mereka tuh udah berdua terus gitu. Iya. Bonnie and Clyde. Dan kita harap jangan sampai ada yang mencabut laporan. Enggak. Ya. Penderitaan kita di sana nggak bakal bisa dibayar sama uang, Mas. Ya, bahkan kita aja itu banyak sekali kita berpikir kita nggak akan bisa kembali ke Indonesia. Kenapa? Karena banyak kasus di sana, Mas, yang habis kontrak kerja itu mereka dibilangnya dipulangin, tapi dijual lagi dan dijual lagi berulang. Jadi utangnya semakin banyak. Itu alasan mereka untuk menjual orang tersebut. Kalau mereka sudah nggak berguna, nggak bisa dapat klien atau nggak bisa kerja, ya mereka dijual untuk disiksa. Oke. Bahkan sampai ada yang memang orang Kalimantan itu saya pernah ngobrol, mereka itu di sana kejebak udah sampai 5 tahun. 10 tahun lebih. Ya. Dan selalu begitu. Nggak pulang-pulang. Iya, setelah mereka si perusahaan ngerasa mereka itu nggak menguntungkan, nggak profit lagi, dijual ke tempat lain. Dan itu berulang-ulang, mereka tuh ngakunya udah 5 tahun lebih lah. Nah, ini berarti pentingnya apa ya? Ya mungkin Interpol dan kepolisian di seluruh negara bekerja sama. Kan korban-korbannya kan bukan hanya dari Indonesia, dari India, dari China, Sri Lanka, Malaysia juga ada Sri Lanka, Filipina, Vietnam juga ada. Vietnam banyak banget dan mungkin itu bisa ngumpul bareng dan ini sama Interpol dan sebagainya langsung nih kayak gini disikapi baik-baik. Tapi menurut kalian nih kalau di daerah kenapa mereka begini daerah konflik? Itu untuk biar mereka lebih aman sih, lebih karena biar mereka tersentuh sama pemerintah. Dan mereka artinya juga dilindungi oleh tentara pemberontak itu. Karena mereka memberikan keuntungan besar buat tentara pemberontak. Secara material nih, Mas. Iya. Dan tapi tentara pemberontak itu nggak ada yang melakukan kekerasan sama kalian. Baik banget. Mereka baik banget. Cuman karena mereka kan bekerja ya, juga jadi. Dia hanya melindungi daerah tempat lokasi camp kalian aja. Kalau menurut saya pribadi sih, Mas, ya untuk menyelesaikan kasus ini alangkah lebih baiknya selesaiin dulu nih masalah pemberontakan di Myanmar. Jadi ketika ada kasus-kasus yang gampang, pemerintah Myanmar mau ngegerebek dia lapor polisi. Seperti Filipina kan, seperti Filipina, Kamboja langsung digerebek. Karena Jadi Filipina itu kan yang ngegerebek itu kan polisi Filipina dan FBI. Dan ada 1.000 orang yang diselamatkan, termasuk 143 orang Indonesia. Jadi menurut saya kalau memang Myanmar udah nggak konflik, itu akan lebih mudah kasus di Myanmar diselesaikan. Oke. Dan ini juga ada lagi nih pertanyaan berikutnya, Kamboja, Laos,
Dan itu penyiksaannya lebih gila-gila. Saya masih komunikasi dengan seorang wanita yang sekarang dia sudah berhasil melarikan diri dan selamatkan ke Vietnam. Dia kehilangan 1 jarinya. Ya, di Kamboja. Dan bukan hanya itu saja, Kamboja sampai ada yang dipotong jarinya juga, dibor tulangnya, dan lain sebagainya. Bahkan bukan orang Indonesia korbannya, tapi ya ada warga negara China yang juga sampai diambil organ tubuhnya. Artinya ini benar-benar kejahatan luar biasa, extraordinary crime, ya, kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Ini harus diberantas. Dan siapapun mafianya, orang yang berangkatkan atau menjual warga negara Indonesia ke luar negeri secara ilegal seperti ini harus diberantas. Ya, harus diberantas. Lagi Presiden udah ngomong kemarin TPPO, ya kan? Oke, terima kasih atas informasinya dan pengalaman kalian jadi pengalaman berharga buat semuanya juga. Ya, terima kasih juga Mas Evelyn. Dan keluarga juga terima kasih yang udah berjuang selama ini. Ya. Makasih banyak. Sama-sama. Artinya perjuangan kalian tidak sia-sia. Ya, ini berkat semua, kerjasama semua, pemerintah juga, Kemenlu juga semua. Dan kita juga minta pemerintah memikirkan lagi nasib bukan hanya 20 orang ini, tapi ada ratusan bahkan ribuan yang masih terjebak di Myanmar, di Myanmar, di Kamboja, Laos, di Laos dan Filipina, dan bahkan ada yang sampai di Dubai. Oke, jadi ini jangan cukup sampai di sini saja, tapi harus ada. Dan satu lagi nih, saya sering nanya orang-orang, kenapa sih orang-orang akhirnya korban-korban itu ngubungin ke saya nih, sampai sekarang yang masih di sana? Karena mereka nelfon hotline yang bersangkutan, nggak ada yang jawab. Yang Boya tolong dong hotline instansi-instansi yang memangnya harus melindungi warganya, yang harus mungkin memberikan informasi ya. Kalau belum bisa melakukan apa-apa, tolong dijawab. Iya kan? Ditenangkan dulu. Iya, kita sedang sikapi, sedang kita ditenangkan dulu gitu kan ya. Jangan nggak ada jawaban sama sekali. Karena kalau minta tolong saya juga saya bingung. Akhirnya kan saya ngomongnya ke Kemenlu lagi, ke pemerintah lagi, ke KBRI lagi ya kan. Dan intinya adalah kita harus bersama-sama. Dan satu lagi, siapapun, instansi apapun jangan alergi sama peran serta masyarakat dalam rangka memberantas TPPO ini. Karena masyarakat juga berhak untuk turun, dan ini justru adalah mempermudah tugas instansi yang ada ya. Ya, jangan alergi, justru kita harus saling sama-sama menopang, merangkul untuk melakukan ini. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat kalian, kasih komentar. Jangan sampai ada lagi korban yang terjebak lagi di perdagangan orang seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.